Halo siswa-siswi kelas 3 dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 2 pembelajaran 6. Selamat menyaksikan anak-anak. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba kita bersama lengkapi bagan yang ada di sini. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi padat, cair, dan gas. Memiliki sifat benda padat, bentuknya tetap. Kemudian benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Benda gas sama mengikuti bentuk wadahnya. Contoh benda padat: meja, kursi, dan batu. Kemudian benda cair, air, kecap, kemudian minyak, dan yang lainnya. Benda gas, contohnya udara, asap, oksigen, dan yang lainnya. Nah, lakukan secara berkelompok. Pilihlah satu tempat untuk melakukan pengamatan. Perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut. Catatlah benda-benda tersebut ke dalam tabel pengamatan. Nah, anak-anak, mari kita bersama-sama membahas tentang mengamati benda. Nama benda, kemudian bahan pembentuknya apa, wujud benda, dan fungsi benda. Mari kita bahas bersama. Yang pertama misalkan nama benda kursi, rak buku, tempat sampah, buku, meja, kemudian peta. Bahan pembentuknya itu ada beberapa jenis. Kalian masih ingat ya? Ada kayu. Kursi terbuat dari kayu, kemudian wujudnya padat, fungsinya untuk tempat duduk. Rak buku dari kayu, benda padat, kemudian tempat menyimpan buku. Tempat sampah, plastik, kemudian berbentuk padat, tempat membuang sampah. Buku, bahan pembentuknya apa anak-anak? Ya benar, kertas. Padat, kemudian fungsinya tempat membaca ataupun menulis. Meja sekarang, apa pembentuknya anak-anak? Apakah dari plastik? Ya, yang di sini yang terbuat dari kayu. Kemudian wujudnya padat. Fungsi dari meja adalah, ada yang tahu fungsi meja anak-anak? Fungsi meja itu untuk tempat menaruh barang ataupun tempat menghidangkan makanan. Peta. Nah, peta itu terbuat dari kertas, wujud benda padat. Fungsinya menunjukkan suatu tempat. Perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Nah, ini adalah timbangan gantung. Timbangan ini berguna untuk menimbang adik bayi. Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan berwujud benda padat. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Bagaimana anak-anak? Kalau Pak Guru tidak pernah melihat timbangan selain benda padat. Bagaimana dengan kalian? Apakah sama? Ya, silakan nanti didiskusikan di rumah. Sekarang lanjut dulu. Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram, gram, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Lakukanlah percobaan berikut ini. Percobaan menimbang dengan timbangan kue. Perhatikan berat benda 1 kg dan 100 gram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Sudah pasti sama ya anak-anak. 1 kg itu sama dengan 100 gram.
Perhatikan gambar di atas. Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 10 ons. Gambar 2 menunjukkan 1 kg sama dengan 1000 gram. Gambar ketiga menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Tentukanlah satuan berat yang tepat. Nah, berat badan Udin adalah 30 titik-titik. Nah, jika berat badan, biasanya satuan yang digunakan adalah apa, anak-anak? Berat badan kalian yaitu kilogram. Jadi berat badan Udin adalah 30 kilogram. Membeli telur seberat, nah jika di daerah Jawa telur itu ditimbang ya anak-anak. Nah, telur seberat 1 kg. Berat cincin ibu adalah 3 gram karena kecil ya ukurannya. Kemudian yang keempat, gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah, nah untuk membuat kue yang cocok adalah 250 gram. Kemudian ibu memerlukan bawang seberat 100 gram untuk memasak. Mari berlatih menimbang badan. Gurumu telah menyiapkan timbangan badan. Jika di rumah tersedia timbangan berat badan, silakan kalian mencoba. Jika tidak ada, cukup melihat video ini saja. Langkahnya sebagai berikut. Timbanglah berat badan seluruh anggota kelompokmu secara bergiliran. Jika kalian di rumah tersedia timbangan berat badan, silakan mengukur berat badan anggota keluarga. Catatlah hasilnya di dalam tabel. Urutkan berat badan mulai dari yang teringan hingga yang terberat. Nah, yang tidak ada timbangan berat badan, tidak usah melakukan kegiatan ini anak-anak. Ini contoh tabelnya, nama, siapa, kemudian berat badannya berapa. Nanti kita bisa coba juga setelah sekolah dibuka, tatap muka kita coba bersama di kelas ya. Lanjut dulu, Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada. Namun, Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Diskusikan dengan teman kelompokmu. Jika kalian di rumah, berarti diskusikan dengan anggota keluargamu. Kemudian lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Dari sekian kata-kata di sini yang mendekati dengan hidup sederhana, yang mana kira-kira anak-anak? Silakan dilingkari. Ya, rendah hati. Kemudian yang lainnya juga. Kemudian jelaskan pilihanmu di depan kelas. Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan pendapatmu. Nah, jika pendapat Pak Guru tentang hidup sederhana adalah hidup sederhana itu hidup yang apa adanya, disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang ada. Tidak pernah berlebihan ketika berpakaian. Tidak bermewah-mewah dalam mendekorasi rumah. Makan dan minum seadanya. Berbelanja hanya sesuai kebutuhan. Menggunakan barang hanya sesuai dengan fungsinya saja. Tidak mudah terpengaruh oleh tren dan hal-hal viral. Diskusikan bersama temanmu. Diskusi tentang contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan dalam bentuk cerita pada kolom berikut. Pilihlah cerita dari anggota kelompokmu yang dinilai paling bagus. Cerita yang menggambarkan hidup sederhana. Sampaikan hasilnya di depan kelas. Nah, untuk kegiatan ini anak-anak, karena kalian berada di rumah,
Jadi untuk kegiatan ini tidak usah dilakukan ya. Kalian cukup menuliskan manfaat hidup sederhana bagi kehidupan kalian. Nah, kita sudah berada di akhir pembelajaran hari ini. Ya, tadi kita sudah belajar tentang bahan terbaik untuk sebuah benda. Kemudian mengkonversikan satuan berat dan mengetahui arti penting musyawarah. Terima kasih anak-anak sudah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Ingat, bantu Pak Guru yang belum subscribe, silakan pencet tombol merahnya. Kemudian kalian juga bisa mengikuti Pak Guru di akun Facebook Pak Guru dan akun Instagram Pak Guru. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Sampai jumpa esok hari dengan video pembelajaran selanjutnya.